supporter Real Madrid membuat koreografi spesial saat menyambut Manchester City di Santiago Bernabeu pada leg pertama babak semifinal Liga Champions 2023. Saat itu, mereka membentangkan poster dan spanduk raksasa bertuliskan El Rey Su Copa yang berarti raja dan pialanya. Para supporter tuan rumah ingin menegaskan status mereka sebagai raja Eropa atas tamunya yang belum sekalipun memenangi Liga Champions. Namun sepertinya mereka lupa bahwa Manchester City adalah kandidat kuat juara Liga Champions dengan sederet pemain terbaiknya. Mengandalkan permainan apik dari Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, anak asuh Pep Guardiola mampu menahan imbang Real Madrid di Bernabeu dengan skor 1-1. Hal itu tentu membuat pemain dan para fans El Real khawatir jelang menghadapi leg 2 di Etihad. Selain wajib menang untuk melangkah ke final, mereka juga memiliki catatan buruk saat bertandang ke markas Manchester City. Dan benar saja, bermain di leg kedua menghadapi Manchester City, Real Madrid yang menyungsung misi wajib menang justru dibuat kewalahan dengan permainan high pressing dari tuan rumah. Bagaimana tidak, Pep Guardiola menginstruksikan pemainnya untuk mengurung pertahanan El Real hingga mereka tak mampu mengembangkan permainan. Setelah beberapa kali melakukan serangan, Manchester City mampu membuka skor lewat aksi Bernardo Silva saat laga berjalan 23 menit. Memanfaatkan umpan dari Kevin De Bruyne, pemain asal Portugal itu mampu menaklukkan kiper El Real Thibaut Courtois. Madrid benar-benar dibuat tak berkutik di babak pertama. Upaya serangan yang dilakukan oleh Luka Modric dan Toni Kroos selalu bisa diredam oleh pasukan Pep Guardiola. Tampil dominan di babak pertama, Manchester City kembali berhasil mencetak gol di menit ke-37 lewat tandukan dari Bernardo Silva. Skor 2-0 untuk The Citizens bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Madrid mencoba untuk mulai menyerang dan melepaskan sejumlah tendangan. Akan tetapi, pertahanan Manchester City masih begitu rapat. Tim tuan rumah pun lantas tak membiarkan Madrid bermain dengan bebas. Tak ayal, Manchester City masih mampu menguasai jalannya pertandingan. Bahkan, The Citizens terlihat beberapa kali membahayakan lini belakang Real Madrid. Manchester City yang terus menekan, pada akhirnya berhasil mencetak gol ketiga mereka di menit ke-76. Berawal dari tendangan bebas, bola yang mengarah ke pemain Manchester City berbelok setelah terkena tubuh Militao dan masuk ke gawang Thibaut Courtois. Skor 3-0 untuk keunggulan Manchester City. Tak berhenti di situ, jelang laga berakhir, Manchester City benar-benar membuat Real Madrid babak belur setelah Julian Alvarez yang baru masuk di penghujung pertandingan merubah skor menjadi 4-0. Manchester City melaju ke final dengan agregat 5-1. Hasil leg kedua benar-benar sangat luar biasa untuk Manchester City. Terlebih, Madrid adalah rajanya Liga Champions dan juara bertahan musim lalu. Real Madrid tak pernah menang dalam 5 laga tandang melawan Manchester City di Liga Champions dengan catatan 3 kali kalah dan 2 hasil imbang. Ini adalah malam yang indah bagi kami. Kami tahu ini akan sulit, tetapi mengalahkan tim Real Madrid ini 4-0 di kandang adalah hal luar biasa. Semoga kami akan juara. Madrid terlihat makin tak berdaya dengan statistik yang buruk. Anak asuh Carlo Ancelotti hanya memiliki penguasaan bola sebanyak 40% saja. Los Blancos juga hanya melepaskan 7 percobaan dengan 3 yang mengarah ke gawang dan 1 mengenai mistar. Sedangkan Manchester City punya 16 percobaan dengan 8 mengarah ke gawang. Bagi Manchester City, final Liga Champions tahun ini menjadi final kedua mereka setelah di tahun 2019 dikalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Sementara itu, untuk sang pelatih Pep Guardiola, kini ia menjadi pelatih ketiga dalam sejarah Liga Champions yang mampu menorehkan 100 kemenangan setelah Sir Alex Ferguson dan Carlo Ancelotti. Kemenangan atas Real Madrid di Etihad juga membuat Manchester City menjalani laga kandang tak terkalahkan di Liga Champions untuk ke-26 kali secara beruntun. Mereka hanya kalah dari Barcelona yang mencatatkan 38 laga tak terkalahkan di tahun 2013 hingga 2020 dan Bayern Munchen dengan 29 pertandingan kandang tak terkalahkan. Di partai final, Manchester City akan berhadapan dengan Inter Milan yang berhasil mengalahkan rival sekota mereka AC Milan dengan agregat 3-0. Final Liga Champions nanti akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Manchester City dan Inter Milan. Ini pertama kalinya pertemuan perdana dua tim terjadi di final Liga Champions sejak Liverpool versus Milan di Istanbul pada tahun 2005. Final Liga Champions 2023 sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Atatürk Olympic Stadium Istanbul pada Minggu 11 Juni 2023 mendatang. Tak hanya Liga Champions, keberhasilan ke final tahun ini juga membesarkan peluang Manchester City untuk meraih treble di akhir musim. Total, mereka hanya butuh 3 laga lagi untuk mewujudkan impian itu. Jika Manchester City bisa mengalahkan Chelsea di Etihad Stadium akhir pekan ini, Erling Haaland dan kawan-kawan akan dipastikan menjadi juara Premier League 2022-2023 karena perolehan poin mereka tak akan bisa dikejar lagi oleh Arsenal. Selanjutnya, ada final
final Piala FA yang akan digelar di Wembley, London pada 3 Juni mendatang. Namun, kali ini mereka akan menghadapi Manchester United yang menjadi satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih treble. Dengan peluang besar Manchester City tahun ini, tentu The Red Devils tidak mau rekor yang dimilikinya itu disamai oleh sang rival.